Selamat hari Minggu, selamat ibadah di rumah masing-masing. Firman Tuhan pada minggu ini terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan kepada saudara. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kita berdoa. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Oleh karena kasih anugerah-Mu, kami Engkau perkenankan saat ini beribadah di rumah masing-masing. Itu adalah sebuah sukacita yang besar bagi kami. Bisa berada di tengah-tengah keluarga kami, merasakan kehadiran-Mu di rumah kami masing-masing. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, berkati hamba-Mu. Berkati setiap pendengar sahabat Facebook. Tuhan Yesus menolong. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita mengalami sebuah wabah yang menjadi malapetaka bagi dunia. Sehingga saat ini kita berdebat tentang dua hal. Masalah iman, Bapak Ibu Saudara. Kita menanggapi virus corona, terlebih-lebih himbauan dari pemerintah dan pemuka agama untuk beribadah di rumah, secara khusus Kepulauan Nias tanggal 29 dan tanggal 5 April. Begitu banyak tanggapan. Saya melihat ada dua polarisasi. Yang pertama berkata bahwa, hei, di mana imanmu? Di sinilah justru kita menunjukkan iman kita, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa darah Yesus. Mereka memakai Mazmur 91 bahwa setiap saat Tuhan akan menaungi kita, sehingga wabah apapun tidak akan terkena dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, mereka juga mengatakan bahwa justru disinilah iman yang benar. Iman yang tidak mencobai Tuhan. Iman yang tidak angkuh. Iman yang sungguh-sungguh berbuat. Iman yang tidak mau mencobai Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mau berkata bahwa bertepatan dengan tanggal 29 Maret, hari ini kita beribadah di rumah. Kita berdebat mengenai iman menghadapi virus ini. Marilah, firman Tuhan berkata pada hari ini, bagaimana iman yang sesungguhnya, seperti yang dikatakan oleh Petrus kepada jemaat Tuhan. Sehingga dari firman Tuhan hari ini, saya berkata ada 7 suplemen untuk iman kita. Dengan menggumul ini kita akan melihat perspektif iman kita bagaimana menghadapi wabah yang saat ini sedang menggerogoti kehidupan kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah iman saja cukup? Tidak. Rupanya Petrus berkata kepada kita hari ini, di ayat 5 dia berkata, justru itu, karena kita telah memiliki iman itu, maka kita harus dengan sungguh-sungguh menambahkan iman. Memberikan suplemen. Dalam bahasa Yunani berkata, epichoregesate. Suplemen. Seperti tubuh kita yang membutuhkan suplemen. Iman juga butuh disokong oleh asupan epichoregesate. Apa itu Bapak Ibu Saudara?
Saya menyimpulkan di dalam 7 suplemen iman. Yang pertama adalah tambahkanlah kebajikan kepada imanmu. Dalam kebajikan tambahkanlah pengetahuan. Yang ketiga, penguasaan diri. Yang keempat, ketekunan. Yang kelima, kesalehan. Yang keenam, kasih kepada saudara seiman. Dan yang ketujuh, kasih kepada semua orang. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Iman tanpa kebajikan, iman tanpa perbuatan baik adalah iman yang mati. Justru saat ini tantangan iman kita, merebaknya virus corona COVID-19 ini, tantangan iman kita bukan kepada apakah engkau berani ke gereja. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi tantangan imanmu saat ini adalah, mampukah engkau melakukan kebajikan di tengah-tengah merebaknya virus corona ini? Iman tanpa kebajikan adalah sebuah kesia-siaan. Kita terlalu sibuk berdebat tentang iman kita dalam menghadapi virus corona. Saya mau berkata, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdebat, ada banyak tangan-tangan, ada banyak hati yang memberikan pertolongan kepada orang-orang saat ini. Marilah terus berbuat kebajikan. Itulah suplemen kepada iman kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah pengetahuan. Iman membutuhkan pengetahuan yang benar. Perspektif paradigma kita terhadap kebenaran firman Tuhan berlandaskan adalah Bible based. Berdasarkan kepada firman Tuhan yang telah diajarkan kepada kita melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Sehingga kita tidak bisa membenturkan Mazmur 91 dengan himbauan pemerintah dan pimpinan agama yang berkata di dalam Mazmur 91 bahwa Tuhan akan melindungi kita terhadap wabah, terhadap sakit sampar pada malam hari. Engkau akan melihat 1000 di sisi kirimu mati, 10.000 sebelah kananmu akan meninggal. Kamu hanya diam saja karena tangan Tuhan akan bekerja. Tuhan akan mengirim malaikat. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajarkan iman yang aktif kepada kita, bukan iman yang pasif. Saat ini Tuhan membutuhkan kita mengetahui kebenaran firman yang sesungguhnya. Yesus mengajarkan kita berdoa dan berjaga, waspada. Bapak Ibu Saudara, kita juga belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk tidak mencobai Tuhan. Itulah iman yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak ingin dicobai. Kalau Mazmur 91 kita jadikan alat bagi kita untuk membenarkan diri kita, untuk melawan pemerintah, ajakan pemerintah, himbauan pemerintah untuk keselamatan semua orang, Bapak Ibu Saudara, kita salah. Itu adalah statement iman kita, bukan untuk dicobai, tetapi untuk diimani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penguasaan diri adalah hal yang ketiga. Terkadang ketika kita memiliki iman, kita merasa bahwa kita memiliki kekuatan yang super, yang mau kita show off, kita tunjukkan kepada semua orang. Kita berlomba-lomba untuk menunjukkan kesombongan iman kita. Bapak Ibu Saudara, kuasailah dirimu. Penguasaan diri adalah bagaimana kita mengontrol, menguasai hati, pikiran, dan tingkah laku kita seturut dengan firman Tuhan. Kuasailah dirimu. Dalam hal ini kuasailah imanmu. Bukan untuk ditunjukkan kepada semua orang, untuk disombongkan, tetapi untuk dilakukan, untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kuasailah dirimu, tahanlah dirimu. Saat ini, belajarlah untuk taat kepada pemerintah. Roma pasal 13 ayat 1 dan 4 berkata, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Marilah kita tunduk kepada pemerintah. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, apa yang dihimbau oleh pemimpin agama, marilah kita menjalaninya, menikmatinya, menerimanya dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab iman kita kepada Tuhan dan sesama. Ketekunan Bapak Ibu Saudara. Ketekunan adalah suplemen terhadap iman. Ada banyak orang yang beriman di awal berkobar-kobar, tetapi jarang yang setia sampai akhir. Ketekunan adalah persistensi yang sangat dibutuhkan. Tekun bekerja, tekun belajar, tekun beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kelima adalah kesalehan. Kesalehan tidak berbicara mengenai 2 jam liturgi kita di gereja, Bapak Ibu Saudara. Kesalehan berbicara tentang bagaimana ibadah kita
24 jam setiap hari. Liturgi kehidupan kita mewarnai pekerjaan kita. Ibadah bukan hanya di gereja, bahkan ibadah bukan hanya di rumah. Ibadah itu adalah dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan kita, di lingkungan sosial kita. Disitulah kita beribadah setiap saat. Disitulah kelihatan kesalehan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir adalah kasih kepada saudara seiman dan kasih kepada semua orang. Kasih kita itu adalah perwujudan iman yang sejati. Bagaimana kita mengasihi sesama kita tanpa ada sekat budaya, tanpa ada tembok pemisah agama, tanpa ada pemisah ras, suku, warna kulit. Kita semua bersaudara di dalam kemanusiaan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan? Bagian kita gereja, anak-anak Tuhan. Ketika pemerintah bersusah payah, tim medis mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan orang banyak. Apa yang dilakukan oleh gereja? Apa yang dilakukan oleh generasi gereja anak-anak Tuhan? Marilah kita memutus rantai ini. Kita berdoa dan kita bertindak. Seperti apa yang dikatakan oleh Martin Luther, reformator kita. Dia berkata, ketika dia berhadapan dengan wabah Black Death atau maut hitam di eranya, menelan puluhan juta orang di wabah itu. Ada banyak orang yang meninggal dunia. Lalu dia berkata apa? Inilah yang kulakukan. Saya berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungannya, memohon belas kasihan. Lalu inilah yang kulakukan setelah itu. Saya menjaga jarak. Saya membersihkan lingkungan saya. Saya menjaga kesehatan saya. Saya meminum obat. Saya tidak bersentuhan dengan lingkungan saat ini. Saya harus bertanggung jawab. Ketika nanti saya mati, saya siap. Lalu saya tidak akan diberikan hukuman oleh Tuhan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap kematian orang lain yang saya tulari. Kata Martin Luther, inilah iman yang bertanggung jawab. Iman yang tidak kurang ajar. Iman yang tidak gegabah. Iman yang tidak mencobai Tuhan. Marilah kita beribadah di rumah. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya di gereja, di lingkungan kita masing-masing. Inilah suplemen iman. Tuhan Yesus memberkati kita dalam menjalani hari-hari kita di dalam merebaknya wabah virus COVID-19 saat ini. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan akan membebaskan umatnya. Tuhan akan menolong dunia. Tuhan akan menolong Indonesia. Tuhan akan menolong kepulauan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengatakan kepada kami supaya dengan sungguh-sungguh kami menambahkan kepada iman kami 7 hal, mulai dari kebajikan sampai kepada iman, kasih kami kepada sesama kami. Tuhan Yesus, saat ini kami sungguh bergumul atas kehidupan kami oleh karena merebaknya COVID-19 di seluruh dunia. Kami mohon Tuhan, Engkau yang membebaskan umat-Mu, Engkau yang menolong Tuhan para medis, Engkau yang menolong pemerintahan saat ini untuk bisa menanggulangi. Dan biarlah umat Tuhan bergandengan tangan untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Tuhan menolong kami. Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.